sekalian dimanapun Ibu Bapak Saudara berada pada pagi hari ini. Senang sekali saya boleh menyapa Ibu Bapak semuanya. Saya percaya semua dalam kondisi baik, sehat-sehat. Karena Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya tidak berkesudahan. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Di masa pandemik ini, Tuhan masih percayakan kita nafas. Di masa pandemik ini, yang lain dipanggil pulang, yang lain telah menghadap duluan. Tapi kalau kita masih ada, berarti tugas kita belum selesai. Apa tugas kita? Memuji dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menata ulang kembali kehidupan kita. Sehingga apabila Tuhan datang kembali, kita sudah siap. Amin Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di minggu keempat. Minggu terakhir di bulan September. 6 bulan sudah kita berada di dalam masa PSBB. Masa pembatasan berskala besar. Tapi untung kita punya Allah. Allah yang besar, yang tidak terbatas. Allah yang besar itu kita sembah, kita puji, kita muliakan. Amin. Ayo semangat. Semangat beribadah. Sekalipun ibadah kita masih online, tetapi kuasa dan kasih Tuhan tetap ada. Tidak mengurangi kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan sampai dimanapun suara ini Ibu Bapak Saudara-saudara bisa dengar. Berarti Tuhan mengasihi Ibu Bapak semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau begitu baik. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Semua ini karena kemurahan, kebaikan-Mu Bapa, kebesaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jamah setiap hati. Roh Kudus melawat setiap hati. Ampuni segala kesalahan, dosa, kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapati Tuhan masih ada yang tidak berkenan. Ampuni ya Allahku, sehingga puji-pujian kami Tuhan sampai ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di atas puji-pujian yang kami naikkan dengan sungguh hati, Tuhan Yesus bertahta. Sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat mendapatkan keringanan. Yang di dalam pergumulan mendapatkan kemenangan. Mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus Maha berkuasa dan di atas puji-pujian Dia bertahta. Pujilah Tuhan dengan semangat. Pujilah Tuhan dengan antusias. Pujilah Tuhan dengan ucapan syukur kita. Dan persiapkan sebentar Tuhan. Hamba-hamba-Mu akan melayani. Dan persiapkan juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu PDM Reni Budi Tuhan. Yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus hamba serahkan semuanya. Ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah damai sejahtera atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan.
Kami mau sembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Allah dalam hidup kami. Selamanya Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkaulah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan dengan iman, kami mau sembah nama-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembahkan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tiada yang lain dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yes, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kaulah satu-satunya, Engkaulah Allah yang hidup Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Allah dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, sembah nama-Mu yang kudus, sembah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak terima pujianku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat pujian, sembah namanya yang kudus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Kini Tuhan kami siap untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang percaya dan siap sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kasih Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau dengan sukacita memuji nama Tuhan yang kudus. Kita mau menari dan bersorak-sorai. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir dalam hidup.
seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. serukan Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. sekali lagi yuk sama-sama kita mau katakan, kasih Allah tak sebab kasihnya tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. dengan sukacita. Citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi lebih semangat lagi. Dengan sukacitaku kan menari, Sorak-sorai puji namanya yang kudus, amin. ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Sekali lagi katakan, Raja. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Selamanya. haleluya. Karena Dia adalah Allah sumber kuat kita, amin. Amin. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami ingini di bumi ini. Dan tidak ada apapun yang bisa kami andalkan selain Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama dengan saya kita mau katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan milik kami, dan kami adalah milik-Mu, Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamat. Serukan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Kami tidak mau apapun selain Engkau Tuhan. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi kita mengatakan Allah sumber, yes, kuat, Dia adalah kuat hidup kita, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah kuat kita, amin. Kita semua percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kadang dalam ketidakpastian itu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan ego kita sendiri. Bahkan kadang kita lebih memanfaatkan, lebih mengandalkan orang lain. Seringkali kita lupa pada kekuatan Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa semua adalah jalan Tuhan. Saat masalah menerpam, seringkali kita menyalahkan Tuhan tanpa lebih dulu mengkoreksi dirimu sendiri. Lupa bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Hari ini berada di mana posisi kita? Apakah rumah tanggamu sedang di dalam ketidakpastian? Perekonomian, pekerjaan, pelajaran, sekolah, pelayanan, atau apapun itu, apakah sedang ada dalam ketidakpastian? Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Di dalam setiap lini hidupmu, dalam hal terkecil apapun itu, ucapkan syukur selalu, andalkan Tuhan, berharap padanya, dan jangan andalkan kekuatanmu sebagai manusia. Tapi mari kita lihat kepada Tuhan, kita sambut uluran tangan Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang merajut kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Yes, Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana kami dapat berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru Saat masalah demi masalah datang menghimpit kami, badai datang menderu? siapa yang harus kami cari? Yang kami tahu hanya Kau, Hanya Engkau yang Tuhan, hanya mampu Engkau Yesus. pulihkan segala sesuatu. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuh Engkau Yesus, kami memerlukan Engkau Tuhan. Hanya Kau harapan kami dalam hidup kami. Kami Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ku satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan Yesus. Amin, amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang selalu berkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan imanmu katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tidak egois mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam ketidakpastian hari esok Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jalan keluar. Kepada siapa kami dapat bergantung kecuali kepada Engkau Tuhan. Kepada tangan-Mu yang selalu memegang tangan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Hiduplah terus dalam hidup kami Tuhan. Nyatalah terus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bakar kembali api kami yang sudah mulai goyah. Bakar kembali api kami yang sudah mulai padam Tuhan. Ajar kami untuk semakin lekat dan dekat kepada Engkau Tuhan.
supaya iman kami tidak goyah Tuhan. Kami juga memerlukan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat meneguhkan kami, yang dapat menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi perisai kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami melangkah Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Sehingga saat kami berjalan di luar sana kami tidak akan tersesat. Sehingga saat kami mengalami permasalahan demi permasalahan, kami tidak mengambil langkah yang salah Tuhan. Berkata-katalah terus Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya hari ini, tidak hanya dalam ibadah ini, tapi berkata-katalah terus Tuhan, detik demi detik Tuhan. Dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan, berkata-katalah terus. Bisikanlah terus Tuhan firman, setiap firman-Mu. Sehingga tidak pernah satu di antara kami, tidak ada satu di antara jemaat-jemaat kami yang hilang, yang tersesat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang meneguhkan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah mempersiapkan firman yang akan disampaikan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang akan Dia sampaikan itu semua berasal dari Engkau. Itu semua adalah pesan-pesan yang ingin Engkau berikan bagi kami untuk menjadi kekuatan kami selama seminggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami siap untuk menerima firman-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Dan pada hari ini meskipun kita masih ibadah online, tapi saya yakin dan percaya tidak menyurutkan satu sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Pertama saya mau sampaikan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala GPA Keluarga Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama sharing firman. Dan satu kebenaran firman Tuhan, bukan saya merasa lebih hebat gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita mau belajar sama-sama untuk kita boleh tahu isi hati Tuhan itu bagaimana. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini di sekeliling kita ini keadaan mudah sekali untuk berubah, benar ya. Dan keadaan yang susah sekali untuk ditebak. Ya mungkin PSBB dulu kita katakan cuma berapa bulan gitu ya, berapa minggu, berapa hari, tetapi nyatanya sampai hari ini masih terjadi untuk PSBB lagi. Nah, terus waktu COVID pertama ditemukan di Indonesia gitu ya, kasus COVID, diprediksi harusnya kasus itu landai gitu ya, udah turun. Tapi nyatanya hari ini kita lihat di media massa, kita lihat di media televisi, semuanya itu kayaknya kok makin lama makin naik, bukan sesuai prediksi kita sebagai manusia. Nah, hari-hari ini menyadarkan setiap kita bahwa nggak ada tempat yang paling aman untuk kita bersandar selain daripada Tuhan. Ya, hari-hari ini kita harus sadar penuh bahwa Tuhan adalah tempat yang paling aman, tempat perlindungan kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu hari ini situasi mudah berubah, situasi tidak terduga gitu ya, dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca Keluaran 33 ayat 1 sampai 4 ya. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 33 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Ayat kedua, "Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori,
orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Di ayat keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ini sepenggal kisah dari perikop 1 judul, dikatakan Musa itu minta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ya, kalau kita baca sebelumnya di Keluaran 32 itu tentang bagaimana bangsa Israel membuat anak lembu emas. Ya, waktu Musa ada di gunung, dia nggak ada di bawah pimpinan Musa. Musa lagi minta perkenanan Tuhan, lalu dipimpin oleh Harun. Nah, bangsa Israel minta mendesak si Harun, ayo bikin anak lembu emas, ayo gitu ya. Sampai akhirnya mereka mau menyembah anak lembu emas itu, dan itu yang menjadi satu kemarahan, satu murka buat Tuhan, bagi Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, makanya di ayat ketiga ini dikatakan begini, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, ini yang menjadi satu murka Tuhan atas perbuatan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dimurkai Tuhan tuh nggak enak, ya. Ketika Tuhan murka itu bagi kehidupan manusia itu nggak pernah ada yang enak. Ya, tetapi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana Musa itu bisa punya kekuatan, ya, punya kekuatan dalam menghadapi bangsa Israel. Ya, dan hari ini kita mau belajar di ayat masih dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, yang pertama, apa sih kekuatan Tuhan yang ada buat Musa, dan ini yang buat menjadi kekuatan untuk kita juga gitu ya Bapak Ibu. Dan di ayat 11 tadi dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, Bapak Ibu, pasti saya yakin dan percaya semua punya teman, benar ya. Ketika kita punya teman, kita bisa leluasa berbicara apapun, ya, apalagi kepada seorang yang temannya sudah akrab banget gitu ya. Kita tahu hal segala macam yang ada permasalahan di dalam kehidupan kita pasti bisa plong kalau kita bisa bicara sama teman kita. Nah, hari ini kita juga ketika kita dalam menghadapi situasi yang nggak terduga, ya, kita minta kekuatan Tuhan tuh dari mana? Yang pertama, ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau Musa nggak mungkin kalau dia nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau bicara kepada Musa itu seperti seorang teman, ya. Dan hari ini juga ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, gitu ya, kita harus punya persekutuan dulu sama Tuhan. Bagaimana gitu ya hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi yang udah rasanya udah nggak bisa diprediksi lagi, udah nggak ada yang pasti lagi, ya. Tapi hari ini kekuatan Tuhan menyatakan, ayo bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, ya. Jangan pernah gantikan hubungan kita sama Tuhan oleh apapun juga, ya. Dengan pekerjaanmu lah, dengan apapun lah, dengan sesuatu yang bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan ini jangan pernah digantikan. Karena hubungan Tuhan dengan kita ini hubungan yang nomor satu, ya. Mungkin keluargamu, mungkin pekerjaan, segala macam. Pokoknya jangan pernah gantikan hubungan Tuhan dengan kita itu ke nomor sekian gitu ya. Tetapi tetap prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang, karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita pasti bermuara dalam satu hubungan. Nah, contohnya kalau
anak-anak kita gitu ya, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang mama, kalau kita mungkin keluar sebentar, anak-anak kita nggak lihat kita di rumah, pasti anak-anak kita itu tanya, mama mana ya gitu ya. Nah kalau mungkin papanya biasanya kerja pulang jam 5 udah ada di rumah, nah karena lembur ya nggak pulang jam 5, pulang agak malam, pasti anak-anak pun bertanya, papa kemana ya, kok belum pulang? Ya pasti di dalam satu kehidupan kita pasti bermuara dengan hubungan. Ya kita ada suami, ada anak-anak, ada orang tua, dan pasti yang dicari itu orang-orang yang ada di rumah kita. Sama hubungan kita sama Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Ketika kita tahu ada Tuhan dan kita selalu merindukan apa yang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, itu kita pasti akan berhubungan terus, dan itu yang terus menjadi satu hal yang yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Nah ketika satu kisah di dalam Kejadian 12 ayat 1, Bapak Ibu tahu Kejadian 12 ayat 1 berbicara tentang apa? Ya, tentang Abraham. Nah Abraham waktu disuruh Tuhan, dia suruh pergi keluar dari negerinya ya sama Tuhan. Tuhan sudah berjanji Abraham untuk dia jadi bangsa yang besar, dia akan menduduki satu tempat yang penuh dengan limpah susu dan madu, ya tempat Kanaan itu. Nah waktu itu karena Abraham punya relasi dengan Tuhan, Abraham percaya penuh sama Tuhan, sehingga dia nggak ada lagi perbantahan sama Tuhan. Ya, karena Abraham tahu siapa yang menyuruhnya dia untuk pergi. Ya, ketika kita tahu, ya kita ada persekutuan dengan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita pasti nggak akan pernah ada perbantahan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan suruh, ketika kita taat di situ akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Ya, nah yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang tak terduga ini, kekuatan apa ya yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita? Yang ayat ke-14 dikatakan begini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, yang kedua, apa sih gitu ya dari Musa ini yang bisa dia untuk minta penyertaan Tuhan, minta pentingnya bagaimana kekuatan yang dia dapat gitu ya. Yang kedua itu di ayat 14 dikatakan tadi, aku sendiri hendak membimbing engkau. Musa tahu ada bimbingan Tuhan itu harus ada di dalam kehidupannya. Nah kadangkala bimbingan Tuhan itu nggak enak buat kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya kadang-kadang yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang menyakiti hati kita, ya, kedagingan kita. Kadang-kadang kita berontak sama Tuhan, ya. Kadang-kadang kita maunya semau kita aja, ya. Kadang-kadang kita, udahlah, Tuhan, ngapain sih saya taat firman Tuhan? Ngapain sih Tuhan saya taat sama bimbingan Tuhan? Ya, nggak enak gitu ya. Tapi hari ini, ayo, ketika kita mau punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini, yuk, Bapak Ibu, minta selalu bimbingan Tuhan, taat aja akan bimbingan Tuhan, ya, dan percaya selera Tuhan itu lebih tinggi dari selera kita, ya. Lalu apa yang Tuhan rancangkan itu selalu indah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan membimbing, Ia pasti akan memberikan ketentraman. Makanya di ayat 14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat media massa, lihat berita, kadang-kadang nggak bikin tentram hati ini. Ya, kadang-kadang gelisah, gimana nih saya mau keluar, bagaimana saya mau kerja gitu ya. Dan satu kekhawatiran itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini ketika Tuhan yang membimbing kita, Dia pasti akan memberikan ketentraman bagi kita. Nah, contohnya gini. Ada seorang pembalap, Bapak Ibu tahu ya pembalap ya, ketika dia membalap, membawa mobil balapnya itu, kadang-kadang kita lihat ada orang yang di sampingnya gitu ya, ada orang yang di sampingnya ya. Nah itu yang disebut navigator. Navigator ini adalah tugasnya untuk membimbing pembalap
dengan bacain kode-kode jalur balapan, ya. Kode-kode jalur balapan, dan mereka harus punya komunikasi yang baik sehingga balapannya itu juga boleh berjalan dengan baik, ya. Kalau misalkan seandainya gitu ya, seorang navigator suruh ke kiri, ya, jalur kode-kodenya suruh ke kiri, tetapi si pembalap ini nggak mau gitu ya, nggak mau, mendingan saya ke kanan, kayaknya lebih baik ke kanan, ya. Apa yang terjadi? Pasti kacau, bener ya, pasti kacau. Sama kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan bimbing kita, Tuhan suruh A, B, C, D, E gitu ya, firman Tuhan datang kepada kita, harus begini gitu kan, harus kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita berontak, kita hanya mengikuti keinginan daging kita, ya mungkin saat ini kita nggak melihat apa-apa, tetapi di ujung sana mungkin ada hal yang menyakitkan, ada penderitaan yang menyakitkan kehidupan kita. Coba bahkan kadang-kadang kita katakan, kalau udah kejadian, kita katakan, coba dari dulu saya taat akan bimbingan Tuhan, ya coba dari dulu. Namanya manusia gitu ya, pasti menyesalnya belakangan. Nah, tetapi sebelum terjadi penyesalan itu, ayo Bapak Ibu, kita terus ikut bimbingan Tuhan. Yang kadang-kadang mungkin gak enak buat daging kita, yang kadang-kadang gak enak, kita itu maunya ego kita ini lebih kuat, ya. Tapi hari ini ayo belajar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya cuma mau ikut Tuhan, saya cuma mau ikut bimbingan Tuhan, saya cuma mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di depan sana ada berkat yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Kekuatan itu ketika kita menjalani situasi yang udah gak mungkin, kayaknya udah gak bisa diprediksi, tetapi nyatanya hari ini kita kuat, ya, dan besok juga kita pasti kuat. Nah, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang selalu mengajar setiap kehidupan kita. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu membimbing, mengajar, bahkan kadang-kadang firman Tuhan itu timbul sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus, ya, yang selalu memberikan kita kekuatan dan Dia memimpin kita itu kepada kebenaran. Makanya Bapak Ibu, ayo andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, taat pada bimbingan Tuhan, ya. Jangan daging ini lebih kuat untuk kita ikuti apa yang maunya menjadi keinginan kita, tetapi nanti kita baru nyesel gitu ya, baru kita bertobat. Sebelum itu terjadi, ayo minta bimbingan Tuhan, ya. Bimbingan Tuhan itu akan dinyatakan buat setiap kita. Kalau kita mau bersekutu, ketika kita mau baca firman Tuhan, itu ada yang menjadi pembimbingan buat kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ini. Nah, yang terakhir, ketika kita menghadapi situasi yang tidak terduga, lalu apa sih yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita? Di ayat ke-16 dikatakan begini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya, yang terakhir, kenapa Musa bisa kuat, ya, dalam memimpin bangsa Israel dalam menjalani di masa padang gurun? Nah, yang terakhir ini menjadi satu kekuatan juga buat kehidupan kita. Musa tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, satu pertanyaan penting bagi kita saat hari ini. Apakah kita ini menjadi seorang yang selalu merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, itu hanya Bapak
ibu sendiri yang tahu gitu ya, saudara-saudara sendiri yang tahu. Musa itu mengerti benar pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Musa tahu betapa penyertaan itu penting di dalam kehidupannya. Nah, apakah penyertaan Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita? Ya, hari-hari ini apakah kita katakan saya nggak butuh penyertaan Tuhan, saya kuat. Ya, jangan sampai kita sombong di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, dipencet aja gitu ya hidungnya sama Tuhan, udah ngap-ngapan ya. Nah, ketika kita tahu semuanya ini hanya berasal daripada Tuhan, kita harus tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Raja Daud, ya, tahu kisah Raja Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia menjadi satu yang membunuh gitu ya, membunuh suami orang. Nah, Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan. Ketika dia seorang raja, dia pasti punya kuasa, ya. Ketika dia jadi raja, dia punya power yang luar biasa yang tidak terkalahkan. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia orang yang rendah hati. Ya, dia orang yang rendah hati. Dia tahu kerinduan kerinduan Raja Daud itu hanya disertai Tuhan. Apa yang nggak mau dia kehilangan? Roh Tuhan. Roh Tuhan tidak mau kehilangan di dalam kehidupan Daud. Ya, Daud tuh nggak mau sekali dia kehilangan apa yang dinamakan Roh Tuhan. Artinya apa? Daud juga menyadari penuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud menyadari penuh bahwa segala sesuatu kalau bukan bersama dengan Tuhan pasti nggak mungkin. Ya, kalau segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan pasti nggak akan berhasil. Ya, Bapak Ibu, makanya ketika dia ditegur, meskipun dia posisinya sebagai seorang raja, tetapi dia merendahkan diri, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia tetap bilang semua boleh hilang, tapi jangan Roh Tuhan yang hilang di dalam kehidupannya. Nah, hari-hari ini, ayo Bapak Ibu, makanya ketika kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, ada kekuatan bagi kehidupan kita, dan apapun yang kita lakukan, ya mungkin di masa-masa pandemi, mungkin di masa-masa yang gak terduga ini, ya kita lihat satu penyertaan Tuhan tuh yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bertahan, kita masih sehat, kita masih kuat, ya bukan karena kuat gagah kita. Ya mungkin hari-hari ini kalau kita sombong, kita katakan saya udah minum vitamin yang mahal sekalipun gitu ya. Tetapi kalau Tuhan gak menyertai kita, ya vitamin itu nggak akan berguna buat kehidupan kita. Tetapi hari ini ketika kita tahu penyertaan Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita, ya kita minta senantiasa sama Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, yang menjaga kehidupan kita. Ya, kalau orang yang mau disertai Tuhan, dia pasti akan jaga hidupnya nggak akan sembarangan. Ya, secara fisik aja nggak akan sembarangan gitu ya, secara jasmani nggak akan sembarangan, pasti ikuti protokol pemerintah, pasti pakai masker, cuci tangan, ya segala macam, menjaga jarak, ya pasti dia akan jaga hidupnya. Tetapi ketika mungkin dia mau sembrono gitu ya, kehidupannya dia jalani dengan sembrono, dia pikir dia kuat, ya kita pikir kita kuat, ya nyatanya kita ini manusia yang lemah. Ya, tanpa penyertaan Tuhan tuh kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, makanya ketika hari ini, ketika situasi yang udah nggak terduga, situasi yang kapan ini selesainya sih pandemi gitu ya Bapak Ibu ya, kapan sih berakhir nggak enak gitu ya menjalani satu kehidupan yang new normal dikatakan seperti sekarang ini, rasanya kok nggak enak. Tetapi biarlah setiap kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, ayo punya respon yang benar dalam menjalani hari-hari kita. Ya, kita punya satu kekuatan firman Tuhan untuk kita boleh menjalani hari-hari kita. Ya, bukan berarti kita menghadapinya dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, bahkan kita meremehkan.
ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita hadapi dengan sikap yang benar, yang pertama tadi kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan, kita akan jadi kuat ya. Lalu ketika kita taat akan bimbingan Tuhan juga, setiap hari itu yang menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita ya. Taat aja akan firman Tuhan, meskipun gak enak buat daging kita, taat ya. Roh Kudus itu yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan membimbing, yang mengajar setiap kehidupan kita. Lalu ayo rindukan setiap harinya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Saya gak perlu Tuhan di dalam kehidupan saya, wah luar biasa gitu ya. Tapi hari-hari ini ayo rindukan senantiasa penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Ketika apapun yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan, kita tahu Tuhan akan buat kita berhasil di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah Bapak Ibu, kita pasti akan kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan pasti jadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, sekalipun situasi yang sudah tidak memungkinkan gitu ya, tidak ada hal lagi yang bisa kita harapkan, tetapi bersama Tuhan kita kuat, kita punya pengharapan yang penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kami. Dan biarlah pada saat hari ini Tuhan ajar kami menjadi anak-anak yang taat ketika situasi yang tidak terduga yang kami hadapi, yang kami alami di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami masih punya Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami mau terus Tuhan menjaga persekutuan kami. Kami mau terus menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau terus prioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan kami. Mungkin kekuatan kami, mungkin keluarga kami, mungkin harta kami sekalipun Tuhan. Kami tahu hubungan kami dengan Tuhan itu lebih terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau menjadi anak-anak yang taat akan bimbingan Tuhan, sekalipun sakit untuk kedagingan kami, sekalipun sakit untuk kami mengalahkan ego kami. Tetapi Tuhan, kami tahu firman Tuhan akan memberikan ketentraman bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang akan membawa damai sejahtera bagi setiap kehidupan kami. Dan terus Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tanpa penyertaan Tuhan semuanya sia-sia. Tanpa penyertaan Tuhan semuanya tidak ada artinya. Tetapi ketika kami tahu penyertaan Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan membuat kami berhasil di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu terus bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah yang manis dan sedap Tuhan. Dan kehidupan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, tetap kuat Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Kita tahu kita pasti kuat menjalani hari-hari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar taat dan setia. Dan kita sudah mendapatkan jawaban lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kita. Tidak ada satupun orang yang bisa mengubah hati dan hidup kita. Tapi kalau kita mau taat belajar firman Tuhan, kita akan berubah. Hidup kita boleh selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Muda, Ibu Reni Budi. Beliau adalah Ibu Gembala GPIA Lembah Kasih di Tobuali, Bangka Selatan. Beliau juga menjadi penyuluh dari Pulau Bangka Selatan, penyuluh dari Kemenak pemerintah Pulau Bangka Selatan. Tuhan memberkati Ibu Reni, baik di dalam keluarga, di
dalam jemaat yang dibinanya maupun di tengah tugas kepemerintahan di Bangka Selatan. Terima kasih saudara-saudara yang kasih. Dan bila saudara diketuk pintu hatinya untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di dalam persembahan, nanti saudara bisa melihat pengumuman persembahan yang saudara sampaikan, bisa saudara transfer lewat bank, dan nanti saudara bisa melihat tulisan yang ada di bawah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersyafaat bagi negara kita. Kita bersyukur untuk Indonesia. Kita berterima kasih untuk Presiden kita Jokowi. Biarlah kita dukung di dalam doa. Pemerintahan ini biarlah boleh kuat. Tuhan yang memberi hikmat sehingga boleh berjalan dengan baik di dalam menghadapi situasi kondisi yang amat sukar. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, di mana kami boleh menata ulang kehidupan ini sehingga kami boleh selaras dengan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami, firman-Mu yang mendidik kami di dalam kebenaran. Dan kami bersyukur Tuhan, di masa-masa pandemik ini kami boleh kuat kembali karena ada firman Tuhan yang menuntun kami. Ada firman Tuhan yang memberi nutrisi rohani kami sehingga kami boleh tetap berdiri dalam kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus menjaga hati ini sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Kau jamah dan lawat, jamah Yesus, lawat setiap kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang di dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Bapa, kami satukan hati, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Mampukanlah pemerintah untuk melakukan testing COVID-19 ini sesuai dengan standar WHO. Mengingat jumlah testing saat ini baru 10.000 per 1 juta penduduk. Tertinggalnya dibanding dengan negara-negara yang lain. Bapa, mampukanlah Indonesia Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kepandaian Tuhan, marifat kepada para pemimpin kita Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah KPK Tuhan, agar cakap melakukan sistem pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang akan berjalan nanti bulan Desember Tuhan, dengan bermartabat dan bebas dari korupsi, supaya tidak muncul koruptor-koruptor baru seperti di pilkada yang sebelumnya. Bapa, luputkanlah bangsa dan negara kami dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan atas kesembuhan pasien COVID-19 ini Tuhan. Yang sembuh juga bertambah banyak, sehingga kami boleh berdoa Tuhan, kiranya yang terkapar Engkau tolong Tuhan, jumpai dan selamatkan mereka. Sembuhkanlah Tuhan mereka yang positif, mereka yang suspek,
agar bilangan yang sembuh semakin bertambah. Dan kami berdoa Tuhan, ubahkanlah sikap sebagian masyarakat yang masih tidak patuh akan protokol kesehatan, mengingat masih tingginya angka penambahan kasus baru setiap harinya. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada di masa pandemik ini Tuhan, tapi Engkau lebih besar dari virus yang ada. Engkau lebih maha berkuasa Tuhan dari segala apapun yang berkuasa di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarga-keluarga kami Tuhan, sehingga tidak hanya menjadi keluarga Allah pada waktu nanti Kau datang, tetapi kami juga boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang boleh memberi contoh, teladan, sehingga setiap orang melihat Tuhan Yesus lewat perbuatan dan perkataan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada ibu bapak yang sedang mengalami pergumulan kesulitan pekerjaan. Bukakanlah jalan ya Tuhan. Kami percaya orang yang berharap kepadamu tidak Kau permalukan. Yang sedang bergumul di dalam keuangan, para wira swasta Tuhan, Kau juga tolong berikan hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan berbagai macam cara Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Beri kami kepekaan, beri kami Tuhan untuk rela tidak berontak menghadapi situasi seperti ini. Ubah setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu atas setiap diri kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menopang pekerjaan-Mu. Berkati setiap hati yang telah mengembalikan apa yang Engkau punya Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang 10. Engkau membukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan Tuhan. Sampai ke anak cucu, sampai ke keturunan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali Tuhan melalui firman-Mu, dan kami boleh menjadi teladan bagi setiap orang agar setiap orang juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, berkati setiap keluarga kami, berkati Tuhan sampai suara ini terdengar dimanapun juga berada. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa sampai yang sakit disembuhkan. Kami percaya dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, marilah saudara-saudara kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, belajar taat dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Jangan lupa jalankan protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, dan tentunya jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. GPA Keluarga Allah, we are family.